Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kustami Lili, Stambuk A351-19079. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video terkait asosiasi mineral pada batuan. Baik, sebelum saya menjelaskan terkait asosiasi mineral di dalam batuan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat apa itu mineral. Mineral merupakan benda padat yang homogen, ditemukan secara alami, mempunyai sifat fisik dan kimia tertentu, biasanya ditemukan dalam bentuk kristalin, merupakan zat anorganik. Keterpadatan mineral di bumi biasanya berasosiasi dalam batuan, walaupun ada beberapa mineral yang ditemukan dalam wujud mineral itu sendiri dan tidak berasosiasi dengan mineral lainnya dalam suatu batuan. Kemudian mineral merupakan unsur penyusun batuan. Batuan berdasarkan proses terbentuknya terbagi menjadi tiga. Yang pertama batuan beku, yang kedua batuan sedimen, yang ketiga adalah batuan metamorf. Batuan beku. Batuan beku terbentuk dari hasil pembekuan magma yang mengalami pendinginan. Magma adalah cairan atau larutan silikat pijar yang terbentuk secara alami, bersifat mobile atau mudah bergerak, dengan suhu dapat mencapai 1200 derajat Celcius, mengandung oksida, sulfida, dan unsur-unsur volatil atau gas. Selanjutnya, batuan beku berdasarkan komposisi silika terbagi menjadi 4. Yang pertama batuan beku asam, batuan beku basah, batuan beku intermediate, dan batuan beku ultra basah. Yang pertama ada quartz yang memiliki warna kadang-kadang putih susu ataupun kelabu. Yang kedua ada feldspar orthoklas memiliki warna putih kemerahan atau merah jambu. Selanjutnya ada feldspar plagioklas berwarna putih abu-abu, putih susu, menunjukkan gejala striasi. Kemudian ada muscovite memiliki warna coklat muda dan merupakan lempengan-lempengan tipis. Yang pertama ada olivine berwarna kuning kehijau-hijauan. Kemudian ada piroxen berwarna hijau-hijau tua, pendek-pendek dan kristalnya bersisi 8. Selanjutnya ada hornblende berwarna hitam sampai hijau, kristal berisi 6 dan panjang. Selanjutnya ada biotite berwarna coklat tua sampai hitam, berupa lempengan-lempengan tipis. Kemudian ini adalah Bowens reaction, yaitu skema yang menjelaskan mengenai proses pembentukan suatu mineral pada saat magma mengalami pembekuan, di mana setiap magma memiliki titik beku yang berbeda-beda. Kemudian seri reaksin Bowens dibagi menjadi 2 deret. Yang pertama ada series continuous atau reaksi menerus. Kemudian yang kedua ada discontinuous series atau reaksi tidak menerus. Mineral posisi bawah merupakan mineral yang terakhir terbentuk. Kemudian di sebelah kiri menggambarkan suhu saat kristalisasi dan sebelah kanan terdapat jenis batuan beku berdasarkan komposisi mineralnya, yaitu ultramafic, mafic, intermediate, dan felsic. Disebut deret discontinuous series karena tidak ada hubungan atau tidak ada keberlanjutan proses antar mineral. Mineral yang pertama terbentuk adalah olivine di suhu yang tinggi, yang biasanya banyak menyusun batuan beku ultramafic. Kemudian di suhu yang lebih rendah terbentuk piroxen dan banyak dijumpai di batuan beku mafic. Selanjutnya terbentuk amfibol dan biotite yang biasanya menyusun batuan beku intermediate.
Kemudian terbentuk potasium feldspar, muskovit hingga kuarsa merupakan yang paling terakhir terbentuk dan biasanya menyusun batuan beku feldspath. Selanjutnya pada deret continuous series terdiri dari kelompok mineral plagioklas di mana terjadi reaksi yang menerus. Pada reaksi ini, mineral awal akan turut serta pada pembentukan mineral selanjutnya, di mana semakin feldspath atau semakin ke bawah, maka kandungan kalsium semakin rendah dan Na semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ultramafic atau semakin ke atas, kandungan kalsium makin tinggi dan Na makin rendah. Kemudian mineral pada batuan beku terbagi menjadi dua, yaitu mineral primer dan mineral sekunder. Kemudian pada mineral primer terdapat mineral utama atau esensial mineral lebih dari 10%. Penting menentukan nama batuan, yaitu hornblende, biotit, dan muskovit. Kemudian ada mineral tambahan atau aksesori mineral kurang dari 10%, yaitu garnet, hematit, dan magnetit. Kemudian pada mineral sekunder atau mafic mineral, ada mineral hasil ubahan dari mineral primer seperti kalsit, zeolit, epidot, mineral lempung, klorit, dan pirit. Menurut Petjohn tahun 1995, sedimen berasal dari akumulasi material hasil perombakan batuan yang sudah ada sebelumnya atau hasil aktivitas kimia maupun organisme yang diendapkan lapis demi lapis pada permukaan bumi yang kemudian mengalami pembatuan. Pembatuan adalah proses terubahnya materi pembentuk batuan yang lepas-lepas atau unconsolidated rock forming material menjadi batuan yang kompak keras atau consolidated conference rocks. Berdasarkan cara pengendapannya, batuan sedimen terbagi menjadi dua, yang pertama sedimen klasik dan yang kedua sedimen non-klasik. Batuan sedimen klasik tersusun oleh hasil hancuran atau fragmen batuan lain yang sudah ada terlebih dahulu, kemudian tersusun oleh mineral dengan resistensi tinggi seperti mineral kuarsa, biotit, hornblende, plagioklas, dan garnet. Adapun batuan yang tergolong pada kumpulan ini antara lain konglomerat atau breksia, batu pasir, batu ledak, dan shale. Batuan metamorfik adalah batuan yang telah berubah karena bertambahnya tekanan dan temperatur, menurut Catilli dan Marx tahun 1963. Definisi lain mengenai batuan metamorf yaitu adalah batuan hasil metamorfose dari batuan yang telah ada sebelumnya yang umurnya lebih tua, menurut Sukandarumidi tahun 2017. Kemudian terdapat mineral yang ada dalam batuan metamorf, yaitu mineral umum pada batuan beku dan batuan metamorf, kemudian mineral umum pada batuan sedimen dan batuan metamorf, dan mineral indeks pada batuan metamorf.